Jadi kita akan sama-sama mendengarkan 3 suara genta. Setiap kali Anda mendengarkan suara genta, Anda tarik napas dan hembuskan napas. Ketika Anda menarik napas ya sesuai dengan kalimatnya, bernapas masuk. Ya, dalam hati kita sebutkan tenangkan badanku. Lalu bernapas keluar ya. Ketika kita bernapas keluar, aku tersenyum ya. Tersenyum beneran ya. Terserah itu boleh tersenyum palsu, tersenyum asli, atau tersenyum otentik, itu semuanya boleh. Lalu bernapas masuk lagi, hadir di momen ini. Napas keluar, aku tahu ini momen menakjubkan ya. Jadi dia ada 4 baris. Satu baris napas masuk, satu baris napas keluar, satu baris napas masuk, satu baris napas keluar ya. Ini adalah syair mengikuti napas versi Master Zen Thich Nhat Hanh. Jadi dikombinasikan mendengarkan ya suara genta dengan mengikuti ya, memperhatikan napas masuk dan keluar, kemudian juga sambil membacakan syair tersebut ya. Mari kita sama-sama mencoba untuk berlatih ya, membaca dalam hati, berlatih memperhatikan napas, dan berlatih mendengarkan ya. Mari kita mulai mendengarkan suara gong sebanyak 3 kali. Baik saudara saudari terkasih di Riau ya, tepatnya di sekolah SMA Dharma Loka. Saya pernah di sana bikin acara, dan hari ini saya tetap bisa hadir di sana dengan cara sedikit berbeda. Dan hari ini kita sama-sama berlatih yang namanya Day of Mindfulness. Day itu artinya sehari. Mindfulness artinya sehari berlatih hidup berkesadaran. Artinya kesadaran kita itu lemah sebetulnya ya. Jadi kita perlu latih. Walaupun sebutnya sehari ya, tapi kita cuma berkumpul selama mungkin 6 atau 7 jam ya. Ya bolehlah ya disebut sebagai sehari. Dan ini adalah kebiasaan yang bagus karena ada upaya ya sebulan sekali kita meningkatkan kesadarannya. Karena kesadaran kita itu tidak bisa muncul begitu saja. Kesadaran kita itu seperti tamu khusus yang harus kita undang. Tamu khusus kita undang biar dia datang. Ketika tamu khusus ini kita undang dan datang, ya kita bahagia. Karena ada ketenangan, ada kedamaian ya, pikirannya jadi sedikit ya. Seperti barusan Anda mendengarkan suara gong ya. Jadi ketika pikiran Anda tertuju ya, pikiran bekerja sama dengan telinga untuk mendengarkan suara gong sepenuh hati ya. Sepenuh hati saya bilangnya. Pikiran kita jadi sedikit. Nah, itulah salah satu cara mengurangi pikiran yang berlebihan.
Lalu kedua, saya minta Anda kan memperhatikan napas masuk dan keluar ya. Napas masuk Anda sadari ya. Napas keluar Anda sadari sambil membaca naskah tadi ya. Satu syair yang saya berikan. Dan Anda betul-betul hadir di sini dan saat ini. Itulah mindfulness. Jadi mindfulness itu adalah suatu latihan yang dia sederhana. Anda bisa lakukan dimanapun. Cuman kita ini lebih sering malas dan lupa ya. Lupa dan malas ya. Makanya ada mindfulness, ada forgetfulness ya. Kita ini lebih sering di forgetfulness ya. Forget itu arti lupa. Bahasa Indonesianya alpa. Kalau anak sekolah ya absen namanya. Absen artinya dia tidak hadir ya. Tidak hadir. Tapi Anda hadir kan tadi kan sambil mendengarkan suara genta ya. Suara gong tadi. Dan hari ini adalah penghujung bulan Maret ya, tanggal 23 2025. Dan saya tidak tahu ya di antara Anda apakah ada yang umat beragama Islam ya. Kalau ada ya berarti ya, selamat menunaikan ibadah puasa ya, Ramadan ya. Dan juga mungkin sebentar lagi akan merayakan Idul Fitri ya. Hebatnya latihan kita ini adalah walaupun mungkin umat Buddha banyak yang ikut ya. Dan ternyata umat dari agama lain juga bisa ikut dengan mudah ya. Karena latihan bukan ritual. Bukan suatu yang bersifat keagamaan ya. Walaupun ya ada kaitannya sama keagamaan ya. Namun kita bikin sedemikian rupa semuanya nyaman, bisa ikut dan mendapatkan manfaatnya. Lebih universal lah ya, saya boleh bilang demikian. Karena cuma napas masuk, napas keluar ya, nyanyi beberapa lagu, kemudian mendengarkan sharing dari saya. Tadi ada bikin refleksi ya, berdasarkan pertanyaan yang diberikan ya, menulis-nulis ya. Lalu ada meditasi duduk ya, pasti ada ya. Atau meditasi gerak juga ada. Lalu hari ini kita mau bicara tentang how to fight ya. Judulnya ini, sharing saya ini bahan refleksi ya. Nanti sore kalau ada circle sharing ya, berbagi dalam diskusi ya, sore setelah relaksasi, kita boleh sama-sama merefleksikan ya yang akan saya sampaikan ini. Saya minta izin untuk memaparkan di layar ya. Saya share ya. Jadi kita ini mau bicara tentang how to fight ya. How to fight ini kok rasanya fight ini kan berantem ya. Berantem ini barangkali kita berpikir berantem fisik ya. Atau berantem mental ya. Jadi ada dua gitu berantemnya itu. Tapi kalau kita mendengar fight bahasa Inggris kita pikir beradu fisik ya, jotos ya, boxing ya, tinju dan sebagainya. Yang sebetulnya kita ingin menyadari bahwa kita ini berantem sama diri sendiri lebih banyak daripada berantem sama orang lain. Ya, artinya kita tuh fight sama orang lain. Ya. Tapi sebetulnya kita fight sama diri sendiri ternyata lebih sering, lebih banyak dan lebih besar. Ya. Karena dia sering berantem sama dirinya sendiri ya secara mental ya. Nah, dia setuju, tidak setuju, dia ini ya. Jadi secara mental dia banyak berantem duluan. Makanya akhirnya dia suka berantem sama orang lain ya. Jadi Anda harus tahu ya. Kalau ada orang yang suka berantem ya dengan orang di luar sana, itu berarti di dalamnya itu banyak gejolak, banyak pertengkaran, banyak perkelahian. Jadi hari ini sebetulnya kita juga mau belajar how to be kind to your mind ya. Nah, ini sebetulnya pikiran ya. Bagaimana menjadi damai, menjadi tenang sehingga pertengkaran di mental pikiran kita ini itu tuh jangan terlalu banyak.
dia pasti terjadi pertengkaran di pikiran. Tapi jangan biarkan dia terlalu banyak. Dia akan jadi masalah. Dan masalahnya apa? Nah, ini nih. Ya, jadinya badannya jadi tegang, ya, tensi, ya, tegang. Makanya saya langsung menyampaikan ya syair ini, bernapas masuk, tenangkan badanku, ya. Karena orang berantem itu badannya nggak tenang, ya. Kalaupun badanmu sudah tenang, Anda boleh lanjut menenangkannya, ya, karena dia tenangnya akan lebih lama, ya. Jadi dia akan lebih lama tenangnya. Dan ketenangan itu sangat bagus. Orang yang nggak tenang, orang yang nggak damai, ya itu memang orang suka cari gara-gara. Dan kalau ada orang cari gara-gara, lalu Anda dalam kondisi tenang, ya Anda tidak akan terpengaruh. Benar ya? Jadi manfaat tenangkan badan itu penting sekali ya. Karena ketika badan Anda tenang, pikiran juga ikutan tenang ya. Karena dia badan dan pikiran itu saling kait-mengkait ya. Dia punya relasi yang sangat erat. Jadi boleh ya nanti bapak-bapak, ibu-ibu ya, saudara-saudari atau adik-adik sering-sering melatih bernapas masuk, tenangkan badanku. Bernapas keluar, aku tersenyum ya. Tersenyumnya beneran ya. Senyum palsu juga nggak apa-apa ya. Karena senyum palsu itu kalau dilatih terus, lama-lama dia bisa jadi senyum lebih tulus, senyum lebih asli, senyum lebih otentik ya. Karena senyum itu memberikan kekuatan yang sangat besar. Ya, kekuatan besar lahir dari tersenyum ya. Makanya saya sering latihan senyum ya. Bahkan tadi pagi ketika saya bangun tidur, ya, saya juga tersenyum. Kerjaan saya paling pertama tadi pagi adalah tersenyum ketika buka mata gitu ya. Buka mata aku tersenyum ya. Bangun pagi saya tersenyum ya. Sekarang sudah ada 24 jam bagi saya. Ya, saya bertekad untuk hidup sepenuh hati, ya, bertekad hidup dengan penuh kesadaran dan melihat, ya, menggunakan mata kasih sayang melihat semua makhluk. Jadi pagi saja sudah latihan. Jadi nggak usah nunggu sampai ke SMA Dharma Loka ya, ikuti Day of Mindfulness baru latihan ya. Latihan itu bisa terjadi di mana-mana ya. Biar mindfulness kita semakin kuat, nah kita harus hadir di momen ini ya. Jangan momen masa depan sama momen masa lalu ya. Nah, jadi hadir di momen ini, aku tahu ini momen menakjubkan ya, menakjubkan sekali. Tadi pagi ketika saya bangun tersenyum ya. Aduh, menakjubkan sekali ya, saya masih hidup hari ini ya. Karena ada banyak orang ya, dia tidur malam, kemudian besok pagi bangun sudah meninggal. Ada yang kena serangan jantung ya. Lalu pergi tidur terus dia langsung meninggal ya. Ada juga seperti itu. Baik, ini syairnya, semoga Anda bisa sering-sering coba latih ya. Dikasih syair ini untuk latihan ya, bukan untuk dekorasi ya. Atau dengar terus lupa ya. Anda terserah ya, nanti mau difoto atau mau dikirim ke grup ya. Kita punya grup, WhatsApp grup. Nanti boleh dikirimkan ke sana biar Anda nanti bisa print, taruh di mana ya, di meja makan atau di kamar atau ditaruh di mana untuk jadi bahan latihan. Karena kita ini ingin latihan, bukan cuma dapat teori-teori saja. Oke, sekarang mari kita coba lihat berikutnya ya. Nah, sekarang kita mau bicara how to fight ya. Sebetulnya pertanyaan pertama adalah kenapa kita ini sering berantem secara mental, secara pikiran? Karena kita dapat banyak asupan lewat panca indera ya. Panca indera kita itu disebut pintu. Jadi pintu masuknya itu banyak. Dan itu berlebihan. Kalau kita nonton film, banyak sekali ya film yang mengandung kekerasan ya. Jadi asupan kekerasan masuk. Ketika kita menonton drama ya, drama-drama yang aneh-aneh, yang bikin kesel ya. Jadi itu juga masuk menjadi asupannya kita. Jadi kita ini memperkuat diri dengan drama, memperkuat diri lewat asupan kekerasan, kata-kata jelek, memfitnah ya, cemooh,
ya, body shaming dan macam-macam. Ternyata banyak sekali itu. Jadi sekarang kita tuh harus ya lebih berhati-hati. Saya ingatkan banyak orang ya. Kita berhati-hati sama apa yang kita nonton, apa yang kita baca, dan apa yang kita dengar. Panca indera semua itu ya, dari mata, hidung, telinga ya. Kalau panca indera kita tidak dijaga dengan baik, itu ada racun-racun yang masuk itu. Toksin orang bilang. Kalau Anda biasanya sukanya bilang apa? Ini teman saya ini penuh dengan toksin ya, saya mau menjauhi dia. Itu ada benarnya. Tapi sang memproduksi toksin terbanyak adalah dirimu sendiri. Ya, pikiran jelek, pikiran buruk, ya, yang tidak bisa dihentikan, itu artinya Anda memproduksi toksin untuk diri sendiri. Lalu Anda makan toksin itu. Ya, cell produce toksin itu sebutnya ya. Memproduksi toksin sendiri lalu Anda makan. Kesel, marah itu Anda sedang memproduksi toksin itu. Ya. Jadi hati-hati ya. Jadi hati-hati dengan bahan-bahan yang Anda nonton, Anda dengar ya. Kalau bisa tuh kurang-kurangin lah. Serius. Kalau tidak dikurangin, masalah Anda akan tambah banyak sekali. Tapi bukan berarti nggak boleh sama sekali ya. Ada juga asupan yang bagus ya, ada film-film yang bagus ya, punya makna, punya hikmah, punya pesan yang bagus ya. Ada cerita-cerita juga banyak ya yang mengandung makna yang bagus. Jadi sekarang pertanyaan saya adalah Anda itu lebih sering berantem secara fisik atau mental? Ini pertanyaan buat Anda ya. Jadi nanti boleh Anda berbagi ya di grup. Lalu jika Anda sering berantem secara fisik atau berantem secara mental, kira-kira apa sih yang lebih sering terjadi ya? Saya ingin Anda merenungkan. Kira-kira di pikiran Anda lebih sering terjadi berantem yang dengan topik apa sih? Kalau mau berantem ya mau fight itu harus ada topiknya biasanya. Ada topiknya, ada temanya ya. Ada masalahnya, ada urusannya semuanya itu ya. Ada orang berantem ya. Gara-gara tidak bisa memilih, contohnya kalau anak sekolah setelah dia lulus dari SMA, dia berantem di dalam pikirannya ya. Saya mau kuliah jurusan apa? Contohnya kalau mau kuliah ya. Kalau orang yang mau kerja ya, dia juga berantem. Saya mau kerja seperti apa? Saya mau dapat gaji seberapa tinggi? Jadi segala topik, segala sesuatu selalu menjadi bahan, tema, atau subjek bagi kita untuk berantem. Jadi kita ini hobi berantem sebetulnya. Semua orang, semua pikiran ya, hobinya berantem ya. Nah hari ini ketika kita ikut latihan seperti ini, berantemnya jadi berkurang sebetulnya. Berkurang. Ya semoga ya. Nanti Anda rasakan sendiri ya. Lewat refleksi, lewat meditasi duduk, lewat bernyanyi ya. Lewat mendengarkan sharing seperti ini. Berantem pikiran Anda itu berkurang. Ya. Jadi kita perlu cari cara untuk menguranginya. Tapi bukan menghilangkannya ya. Gak bisa itu dihilangkan. Tapi kita bisa menguranginya, mengurangi efeknya. Nah, itu yang bisa kita lakukan ya. Jadi kalau pikiran Anda sudah berkurang berantemnya, pikiran itu jadi lebih lebih hemat energi, lebih damai dan lebih tenang. Bahasa yang Anda pakai juga bisa lebih baik sebetulnya ya. Jadi hari ini sebenarnya hari yang bagus ya. Hari yang mengajarkan how to not fight. How to not fight. Ya. Lalu ketika Anda pikirannya sering berantem terus, lama-lama dia jadi suatu kebiasaan. Kalau orang neuroscientist dia bilang dia membentuk jalur-jalur ya, kebiasaan-kebiasaan. Neural pathway namanya ya. Jadi dia membentuk jalur-jalur. Jalur-jalur inilah yang membuat itu menjadi suatu kebiasaan. Kebiasaan kita berantem ya. Kebiasaan nonton, kebiasaan mendengar lagu-lagu metal ya. Kebiasaan makan makanan yang gak sehat. Jadi semuanya jadi kebiasaan. Karena apa? Karena kita ulang. Hari ini kalau kita ikuti latihan Day of Mindfulness, kita juga sedang membentuk kebiasaan loh. Bikin habit yang baru yaitu
No fight. Tidak berantem. Karena sudah banyak berantem, hari ini Anda harus berhenti berantem. Stop fighting. Cara stop fightingnya gimana? Nah, ini namanya jeda sejenak atau mindfulness bell ya. Boleh Miss Desi untuk membunyikan gong sekali lagi, biar kita merasakan momen-momen beberapa detik ya, atau 30 detik, momen-momen tiada berantem ya, no fighting sejenak ya. Mari kita coba ya. Perhatikan napas masuk, napas keluar, mendengarkan suara genta, itu aja tugas Anda ya. Mari kita coba ya. Sudah. Karena saya tidak bisa mendengar. Kejauhan kayaknya di Riau ya. Sudah seharusnya ya. Oke. Barangkali Anda sudah merasakan ya, momen-momen no fighting ya, sambil mendengarkan suara gong. Itu salah satu cara ya. Gong ini membuat Anda hadir di sini dan saat ini. Pikiran tidak kemana-mana, dia cuma ada di saat ini ya. Nah, ini namanya jeda sejenak. Anda itu perlu loh sering-sering jeda seperti ini. Kalau di tempat saya latihan setiap 15 menit ya, kalau ada bunyi jam dinding, kita akan berhenti. Di sana boleh loh ya, pasang satu jam dinding yang setiap 15 menit berbunyi ya. Jadi setiap kali jam dinding berbunyi ya kita jeda sejenak ya, menjadi tenang, hening, tidak bicara, tidak bergerak sejenak. Ya itu namanya non fighting. Nah, sekarang saya mau tanya ya. Jika kalau rumahmu terbakar, kira-kira apa yang mau kamu lakukan? Ya, ini telepon itu Bante, telepon apa sih pemadam kebakaran ya, damkar namanya ya, betul ya? Betul dong. Tapi bukan untuk pergi mencari siapa yang menyalakan apinya, betul nggak? Jadi tugas paling pertama adalah memadamkan api kebakaran. Tapi ada orang agak kurang pinter ya. Dia bilang udah nggak boleh telepon pemadam kebakaran. Kita harus cari tahu dulu siapa yang membakar, apa penyebabnya. Ya. Cari itu dulu. Orangnya tinggi atau pendek, rambutnya gondrong atau gundul ya. Sebelum kita menemukan orangnya, tidak boleh padamkan apinya. Kadang-kadang kita berpikir seperti itu kan. Ya. Ternyata itu kan kurang pintar namanya ya. Kurang pintar. Lalu Buddha menasihatkan kalau rumah kita kebakaran, tugas kita pertama adalah mencari air, mencari cara untuk memadamkan apinya. Kembali ke rumah, kembali ke diri sendiri, tenangkan diri ya. Jadi kebakaran ini diumpamakan sebagai marah. Kalau dirimu sedang marah, jangan menyalahkan orang lain. Tapi kembali ke napas, kembali ke hati, kembali ke pikiran, coba cek ya apa yang terjadi sehingga saya marah. Saya tenangkan diri saya ya. Saya bikin saya tenang, saya bernapas panjang masuk, saya bernapas panjang keluar ya, untuk menenangkan diri. Kenapa? Kalau tidak begitu ya udah berantem.
Mental berantem, mulut berantem ya. Adu mulut namanya ya. Banyak ya begitu ya. Jadi ini juga salah satu ada contoh lagi namanya udara hangat bercampur udara dingin ya. Contoh ruangan tempat Anda sekarang kan sebelumnya kan panas ya. Ada udara panas ya, ketika Anda masuk mungkin panas ya. Tapi ketika menyalakan AC, ada AC kan? Ketika AC-nya dinyalakan ya, udara hangat sama udara dari AC itu bercampur. Ketika dia bercampur-campur, udara di ruangan tempat Anda duduk saat ini dia berubah ya. Berubah menjadi lebih dingin, benar kan? Karena udara dari AC-nya lebih banyak ya. Jadi udara hangat dan dingin itu tidak berantem, tapi dia saling bercampur ya. Ketika dia saling bercampur, udaranya itu berubah. Sama juga ya, anggaplah udara hangat ini adalah kemarahanmu ya, kemarahan. Anggaplah udara dingin ini adalah napas masuk napas keluar ya. Jadi napas masuk napas keluar bercampur dengan marah ya, karena napas masuk napas keluar adalah energi. Kemarahan juga suatu energi. Jadi dua energi ini dicampurkan sehingga hangatnya itu berkurang, kemarahannya jadi berkurang. Jadi sebenarnya napas ini punya kekuatan untuk meredakan kemarahan. Ya, boleh coba ya. Cuma kadang-kadang perlu napasnya lebih lama ya. Kalau cuma napasnya 1-2 menit, barangkali masih agak kurang ya. Tapi kalau napasnya 5 atau 10 menit, kemarahannya bisa mulai turun dan Anda menjadi tenang ya. Dan kita jangan mencoba menghindari ya. Kadang-kadang orang kalau marah dia coba menghindar atau mengubur namanya ya. Dia pikir ya dengan menghindar, kabur jauh-jauh, makan banyak-banyak, belanja mahal-mahal, kemarahannya bisa berkurang, kekesalannya bisa berkurang, stresnya dia kira bisa berkurang dengan cara makan, minum, nonton banyak-banyak. Ini namanya caranya menghindar. Kalau Anda menghindar, masalahnya tidak akan pernah selesai ya. Jadi kita beranikan diri untuk bernapas, beranikan diri untuk menenangkan diri, ya, kembali ke rumah untuk menenangkan diri sehingga kita bisa melihat sebetulnya apa sih ya penyebabnya. Makanya nasihat dari Buddha adalah jangan berantem, ya, tapi memeluk. Seperti udara dingin memeluk udara panas. Seperti napas memeluk seperti napas memeluk kemarahan. Jadi dia peluk. Kalau anak kecil nangis ya dia betul peluk kayaknya. Setelah dipeluk mungkin dia merasa nyaman, merasa tenang, merasa damai ya. Jadi marah, kesel, kecewa, ya itu semuanya perlu dipeluk ya, lewat napas ya. Jadi napas masuk, napas keluar punya kemampuan menenangkan, punya kemampuan merubah, juga kemampuan merangkul atau memeluk. Dan kita perlu ya berlatih seni bernapas berkesadaran ya, seperti yang diajarkan pada hari ini ya. Sudah kita coba ya sebenarnya berkali-kali. Itulah yang disebut sebagai memeluk diri sendiri, kembali kepada diri sendiri, jangan menuduh. Karena kita punya kebiasaan menuduh orang lain ya. Kalau sadar kan kita tidak menuduh ya. Kalau sadar kita kembali ke diri sendiri ya. Makanya ini salah satu syair ya, kita boleh latihan ya. Mungkin boleh Miss Desi tolong di bell, di gong sekali lagi ya. Kasih tahu ya sudah selesai nanti ya. Di gong satu kali kita bernapas masuk, aku tahu ini adalah kemarahan. Bernapas keluar, aku tersenyum. Aku ditemani napas agar tidak terhanyut oleh kemarahan. Walaupun Anda sekarang nggak marah ya. Tapi kita berlatih agar nanti ketika marah kita sudah bisa menggunakan syair ini ya. Mari kita dengarkan gong satu kali, kita latih napas masuk ya. Aku tahu ini adalah kemarahan. Bernapas keluar, aku tersenyum. Bernapas masuk, aku ditemani napas. Bernapas keluar agar tidak terhanyut oleh kemarahan. Mari kita dengarkan gong satu kali.
Sudah ya? Ya, terima kasih ya. Jadi nanti ini boleh dicoba lagi ya. Ini nanti kalau setelah kita latih berulang-ulang, nanti pas marah, ya, Anda bisa berlatih seperti ini ya. Berlatihnya mungkin harus berkali-kali ya. Kemarahan itu boleh diganti. Contoh ya, bernapas masuk, aku tahu ini adalah kekesalan. Ya. Kalau lagi kesal ya, atau lagi galau ya. Bernapas keluar, aku tersenyum. Ya, bernapas masuk, aku ditemani napas. Ya, bernapas keluar, agar tidak terhanyut oleh kekesalan. Jadi itu boleh diganti sebetulnya. Kekesalan, kemarahan, kekecewaan, ya, semuanya itu boleh diganti ya. Jadi prinsip latihannya memanggil, menyebutkan kondisi yang terjadi, tersenyum, menemani dengan napas, biar tidak terhanyut atau terseret oleh pikiran-pikiran negatif, perasaan-perasaan yang tidak nyaman tersebut. Ya. Dan ketika kita masih berbicara tentang napas, karena napas dan marah, sebenarnya marah ini tuh sebetulnya menjadi suatu pergulatan perkelahian kita yang sangat besar. Terutama marah ya. Banyak orang bermasalah dengan marahnya. Benar nggak? Kalau Anda tidak punya masalah dengan marah ya luar biasa. Manusia suci ya. Nah, selanjutnya kita boleh ya latihan ini ya, napas masuk. Aku sedang marah dalam dimensi historis ya. Dimensi historis artinya dimensi sekarang ya, saat ini. Pejamkan mata membayangkan masa depan. Ini napas keluar ya. Napas masuk lagi ya, 300 tahun dari sekarang. Ya, napas keluar, ada di mana diriku, ada di mana dirimu. Ya. Ini untuk membantu kita untuk, hei ngapain kamu marah ya? Ngapain kamu berkelahi ya? Ngapain kamu berantem di dalam pikiran ya? Coba bayangkan 300 tahun dari sekarang. Ada di mana diriku? 300 tahun dari sekarang sudah mati kali saya. Tidak ada lagi di sini. Ada di mana dirimu? Dirimu mungkin juga sudah tidak ada lagi. Lalu kenapa saya maunya marah kan? Jadi ini suatu refleksi, suatu renungan yang bagus sekali ya. Ini juga syair latihan dari Master Zen Thich Nhat Hanh ya, yang judulnya adalah Senyum Kepada Kemarahan ya. Boleh kita coba latih ya sekali ya. Coba kita dengarkan gong satu kali lagi. Napas masuk, dalam hati kita bacakan baris pertama. Napas keluar, baris kedua. Napas masuk, baris ketiga. Napas keluar, baris terakhir ya. Yuk kita sama-sama sekali lagi latihan mendengarkan gong, membacakan syair ini dalam hati sambil bernapas masuk dan napas keluar. Mari kita coba. Sudah. Saya belum dapat info dari sana. Sudah. Sudah ya. Harus kasih tahu biar saya tahu. Karena suaranya terlalu jauh nggak kedengaran saya. Oke ya, jadi ada beberapa syair yang Anda bisa coba praktekkan. Ya, kalau Anda mau print lalu tempelkan di satu tempat untuk sebagai bahan latihan, saya rasa bagus sekali ya. Jadi hari ini tidak sia-sia, ada bawa beberapa oleh-oleh ya. Bawa beberapa syair.
untuk kita latihan ya. Ketika saya membaca 300 tahun dari sekarang ya, ada di mana diriku? Aduh, saya sudah tidak ada. Ya. Kemarahan juga sudah berkurang ya, dapat diskon 50% ya. Ketika saya bertanya pada diri sendiri, ada di mana dirimu? Biasanya kita marah kan ada ya sama seseorang ya. Seseorang yang kita sayang, orang yang kita kasihi, atau teman baik, saudara, suami, istri, ayah, ibu. Ya. Jadi dengan demikian tiba-tiba kemarahan kita itu jadi, aduh bodoh sekali saya ya kalau masih mau marah-marah ya. Ya udahlah, saya tenangkan diri. Ya, saya senyum, saya rilekskan badan, saya rilekskan pikiran. Ya sudahlah, nggak usah senyum lagi. Nah, ini namanya napas merubah ya suasana hati, merubah kemarahan menjadi ketenangan. Ya, jadi napas itu punya suatu kekuatan yang sangat besar ya. Jadi itulah sebabnya sebenarnya di tradisi saya, di Zen ya, tradisi Zen saya ini selalu mengkombinasikan napas dengan kegiatan, mengkombinasikan napas dengan syair-syair berlatih sehingga dia bisa memberikan manfaat lebih nyata ya. Karena biasanya kan teori-teori aja ya, latihan nyatanya agak kurang ya. Nah, oleh karena itu guru saya itu meminta kita perlu ada latihan yang konkret ya, yang nyata. Nggak cuman omon-omon saja ya, nggak cuman ya ngomong-ngomong doang ya. Omdo orang bilang ya, omdo tahu, omong doang tapi tidak ada pelaksanaan nyata ya. Jadi ini pelaksanaan nyata ya dari hari ini. Jadi semoga hari ini Anda bisa belajar sesuatu yang baru lewat napas, membaca syair, agar Anda tidak terlalu sering berantem ya. Tapi berantem akan selalu terjadi. Cuman kita perlu belajar untuk menguranginya ya. Jadi kita mengurangi agar tidak terlalu sering marah-marah, tidak terlalu sering berantem ya. Saya rasa cukup ya sharing saya pada hari ini. Karena mungkin sudah waktunya ya biar makan siang. Jadi biar Anda semua bisa makan dengan pikiran tenang dan damai ya. Jangan sambil makan sambil berantem di pikiran ya. Karena saking terbiasanya berantem di pikiran itu sambil makan juga sambil berantem ya. Ya. Jadi semoga Anda bisa makan dengan damai, dengan pikiran yang tenang, dengan senyum ya, dengan relaks di badan. Semoga bermanfaat ya. Mari kita tutup ya sharing saya dengan kembali mendengarkan 3 suara gong. Kita bolehlah ya mempraktikkan syair yang paling pertama ya. Kita sama-sama mempraktikkan syair yang paling pertama yang saya sampaikan tadi ya. Yaitu bernapas masuk, tenangkan badanku, bernapas keluar, aku tersenyum. Hadir di momen ini, aku tahu ini momen menakjubkan ya. 3 kali ya, karena gongnya akan sebanyak 3 kali. Mari kita praktikkan bersama-sama.
Baik, terima kasih saudara-saudari semua. Semoga latihan Anda sukses ya. Semoga juga memberikan manfaat buat Anda semua dan selamat melanjutkan makan siang dengan penuh kesadaran. Nanti mungkin ada relaksasi, ada sharing ya dan sebagainya. Selamat menikmati dan rajin-rajin datang ya. Karena latihannya nggak cuma sekali ya. Latihannya berkali-kali. Terima kasih, selamat siang. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, salam sejahtera buat Anda semua. Terima kasih banyak kepada Bante yang sudah membeberkan dari masyarakat kita. Nah, oleh karena itu, mari kita berdiri sejenak, melakukan kedua tangan dan kita memberikan hormat kepada Bante. Kita bau sekali ya bersama-sama ya dengan penuh rasa syukur kita memberikan hormat kepada Bante. Terima kasih. Terima kasih, semoga sharing dari Bante bermanfaat untuk kita di kehidupan kita selanjutnya.